Halo, sobat-sobat guru semua. Jumpa kembali di channel Natalius Nata, channel yang selalu memberikan informasi seputar guru dan pendidikan ya. Pada video kali ini saya berbagi tentang soal-soal untuk P3K Guru tahun 2024 ini ya. Kebetulan ini adalah soal-soal P3K Guru yang bagian part 5 ya. Jadi yang belum menonton di part 1, part 2, part 3, dan part 4 silahkan menonton ya di video sebelumnya. Dan nanti jangan lupa juga untuk menunggu di video part-part yang setelahnya ya. Dan video ini sudah lengkap ya sobat-sobat guru semua dengan jawaban dan pembahasan singkatnya ya. Soal ini juga kategori soal-soal yang paling sering keluar setiap tahunnya. Jadi jangan lupa ya untuk menonton sampai selesai. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komentar, dan share video ini. Nah, sobat-sobat guru semua, langsung saja mari kita lihat bagaimana bentuk soal dan jawabannya ya. Yang pertama, dalam sebuah forum rapat yang dipimpin oleh seorang perempuan, ada beberapa peserta rapat yang mengusulkan agar pimpinan rapat diganti oleh seorang laki-laki saja. Nah, bagaimana kita menyikapi kondisi tersebut? Nah, seringkali memang terjadi ya, kalau saat ada rapat, yang memimpin rapatnya itu boleh dikatakan seorang perempuan, atau mungkin di sini seorang guru perempuan, atau seorang kepala sekolah yang perempuan. Tapi ada rapat, peserta rapat lain mengatakan ganti sajalah pemimpinnya. Nah, bagaimana sikap kita ya, jika menemukan kondisi seperti ini? Untuk jawabannya, sobat-sobat guru semua, ini ada pada pilihan jawaban yang B ya, yaitu tetap mengikuti proses rapat dengan tetap menghargai perbedaan keputusan. Nah, ini jawaban yang paling tepat karena apa? Di sini kita sebagai seorang guru ya mengikuti proses saja, tidak memihak pada siapa-siapa, jadi tetap ikut saja. Dan ingat ya, apapun nanti hasilnya kita tetap menghargai perbedaan keputusan. Nah, ini adalah pilihan jawaban yang paling tepat dibandingkan pilihan jawaban yang lain. Nah, sekarang kita lihat pilihan jawaban yang lain mengapa tidak tepat. Untuk pilihan A, saya tetap meminta agar tidak diganti pemimpin rapat. Nah, kategori di sini sobat-sobat guru semua belum tepat karena apa? Kita di sini berarti sudah memihak pada kelompok tertentu, ya. Kita memihak pada kelompok tertentu yang memang sudah menyukai bahwa rapatnya itu harus dipimpin seorang perempuan. Makanya di sini tidak tepat ya. Kemudian yang C, saya mendukung usulan tersebut karena perempuan memang lebih emosional. Nah, di sini mungkin dari dalam hati ya kita juga ada yang berpikiran dan berperasaan sama memilih jawaban C ya. Tetapi ini jika menemukan konteks soal yang seperti ini tidak tepat ya sobat-sobat guru semua. Jadi biasanya jika menemukan soal-soal seperti ini, ada soal-soal yang menjebak ya. Jadi seolah-olah kita ini mendukung atau tidak. Nah, jadi di sini jawabannya belum tepat ya dengan mendukung usulan bahwa pemimpin rapat perempuan diganti ya. Kemudian yang D, saya tidak berpendapat agar tidak terjadi masalah. Nah, hampir sama ya dengan pilihan yang B. Saya tidak berpendapat, hanya diam-diam saja. Kalau seperti ini juga masih mempunyai makna ganda ya. Tidak berpendapat atau seperti orang yang pasif saja, diam-diam saja ya tidak bagus juga ya sobat-sobat guru semua. Mengapa di sini masih tetap bagus yang B? Karena di sini ada kalimat yang menyatakan tetap menghargai perbedaan keputusan. Jadi ada kelebihannya di bagian sini ya. Makanya ini dianggap belum tepat. Kemudian nomor pilihan yang E, memberikan masukan agar pimpinan rapat tidak diganti karena memperlama waktu. Nah, ini juga jawaban yang belum tepat ya. Kalau sudah melakukan pilihan yang E, maka sudah dikategorikan kita akan memihak pada salah satu kelompok ketika menghadapi situasi harus diganti atau tidak seorang pimpinan rapat oleh seorang perempuan yang seperti ini ya. Jadi sekali lagi, pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan yang B. Kemudian soal berikutnya, sobat-sobat guru semua. Pada saat datang ke sekolah, tiba-tiba kita dipanggil oleh kepala sekolah. Dan kita diminta untuk menghadiri rapat di sekolah lain mewakili sekolah kita. Sikap yang harus kita ambil adalah, nah, mungkin ada juga ya sobat-sobat guru semua menemukan kondisi
peristiwa kejadian seperti ini, tiba-tiba kita diminta oleh kepala sekolah untuk pergi menghadiri rapat di tempat lain yang nantinya kita akan mewakili membawa nama sekolah kita. Nah, bagaimana sikap kita ya jika menemukan kondisi kejadian seperti ini? Nah, jawabannya jika menemukan seperti ini, sobat-sobat guru semua, jawaban yang paling tepat adalah ada pada pilihan yang D, ya, yaitu dengan menerima dengan penuh tanggung jawab, dengan tetap meminta masukan dari kepala sekolah. Nah, di sini sobat-sobat guru semua, percayalah, jika kita sudah dipilih oleh kepala sekolah, maka kita pasti sudah melalui beberapa pertimbangan oleh kepala sekolah. Jadi, kita harus bisa menerima dengan penuh tanggung jawab. Selama itu bagus dan positif ya. Dan jangan lupa juga kita tetap meminta masukan dan saran dari kepala sekolah itu sendiri. Tetap kita meminta, jangan kita langsung dengan penuh tanggung jawab tanpa lagi meminta masukan saran dari kepala sekolah. Karena apa? Kita kan ditunjuk secara paksa. Bisa jadi nanti saat pertemuan banyak hal yang memang kita tidak ketahui, tapi kita ditanyakan kita tidak bisa menjawab. Makanya harus meminta masukan, ya baik berupa saran dan sebagainya dari kepala sekolah itu sendiri. Ya. Sekarang kita bandingkan dengan pilihan jawaban yang lain mengapa belum tepat. Nah, pilihan yang A ini belum tepat menyanggupi dengan semangat karena sudah dipercayakan oleh kepala sekolah untuk mewakili nama sekolah. Nah, untuk pilihan yang A ini memang tidak tepat ya. Jadi kita terlalu semangat ya. Kita terlalu sudah percaya diri, ini juga tidak bagus juga tanpa kita meminta ya saran, masukan dan amanat dari kepala sekolah itu sendiri. Kemudian pilihan yang B juga belum tepat dengan menerima tugas tersebut dengan meminta tambahan beberapa guru supaya tidak sendirian. Nah, pilihan B ini tidak tepat karena apa? Kita merasa tidak percaya diri sehingga perlu tambahan guru ya. Padahal kepala sekolah sudah mempercayakan kita. Jadi ini dianggap belum tepat. Pilihan yang C meminta kepala sekolah untuk memilih guru-guru lain saja karena masih banyak yang berkompeten. Sekali lagi sobat-sobat guru semua, selama itu nanti baik, kita tidak boleh menolak apapun yang sudah menjadi keputusan kepala sekolah ya. Walaupun bagi kita masih belum terbiasa dan masih menganggap yang lain masih banyak yang bisa, kita tidak bisa menolak ya. Begitu juga dengan pilihan yang E, menolak dengan sopan karena merasa tidak yakin dengan tugas tersebut dan meminta supaya memilih guru-guru senior saja. Nah, ini juga hampir sama dengan pilihan yang lain dianggap belum tepat ya. Jadi kita menolak suatu kebijakan perintah dari kepala sekolah yang memang sudah memilih kita berdasarkan banyak pertimbangan. Kemudian soal yang berikutnya, setelah dilakukan penilaian harian, ada beberapa siswa mampu mendapatkan nilai memuaskan. Dan ada sebagian besar lagi mendapatkan nilai pas-pasan, dan ada juga yang masih di bawah kriteria ketuntasan. Tetapi kenyataannya, siswa-siswi yang mendapatkan nilai memuaskan dalam proses pembelajarannya seringkali banyak tingkah dan pakaian tidak rapi. Sedangkan siswa-siswi yang nilainya pas-pasan dan belum tuntas, saat proses pembelajarannya lebih rapi dan fokus saat belajar. Dari kasus tersebut maka dapat disimpulkan. Nah, jika nanti menemukan pertanyaan yang seperti ini sobat-sobat guru semua, ini sebenarnya pertanyaannya bukan bagaimana tindakan kita ya, bukan. Tetapi di sini bagaimana kita menyimpulkan suatu kejadian ataupun peristiwa dalam pembelajaran seperti ini. Mari kita lihat jawabannya sobat-sobat guru semua. Jika menemukan kejadian seperti ini, jawaban yang tepat adalah ada pada pilihan yang C, yaitu proses belajar bukan menjadi utama. Tetapi proses belajar bisa menjadi faktor output bagi siswa. Nah, ingat ya sobat-sobat guru semua, bahwa proses belajar itu bukan juga yang menjadi utama. Percuma juga siswa dalam prosesnya bagus, tapi hasilnya juga tidak memuaskan. Makanya ini bukan dianggap yang utama. Tetapi di sini ya proses belajar bisa menjadi faktor outputnya ya. Ini yang paling tepat kalau kita simpulkan dari proses kejadian yang seperti ini. Nah, sekarang kita bandingkan dengan pilihan yang lain ya, yang belum tepat. Pilihan A dianggap belum tepat karena apa? Nilai siswa diperoleh hanya berdasarkan proses pembelajaran di dalam kelas. Tidak juga.
ya. Jadi nilai siswa itu bukan hanya dari proses ya. Kita juga tahu bersama bahwa proses itu tidak pasti mempengaruhi nilai, tidak juga ya. Kemudian pilihan yang B, nilai siswa menjadi penentu dalam tindakan dan sikap karena proses belajar sudah dilalui. Nah, ini juga salah ya. Pilihan yang D, semua siswa yang nilainya tinggi lama-kelamaan pasti akan berubah menjadi manusia yang baik. Ini juga pilihan yang belum tepat, bahwa nilai siswa yang tinggi pasti akan menjadi manusia yang baik. Itu juga tidak tepat. Kemudian pilihan yang E, output belajar siswa bukan semata-mata berdasarkan proses, tetapi berdasarkan nilai. Nah, ini juga kesimpulan yang tidak tepat ya, kalau memilih pilihan yang E ini. Kemudian soal yang berikutnya, mari kita lihat bersama. Setelah penilaian harian, siswa berupa penilaian uraian, guru meminta bantuan peserta didik di kelas lain untuk mengoreksi hasil siswa tersebut. Salah satu dampak buruk dari tindakan guru tersebut adalah, nah, konteks pertanyaan di soal ini, sobat-sobat guru semua, kira-kira nanti apa dampak yang akan muncul jika kita ya meminta siswa di kelas lain untuk mengoreksi hasil penilaian harian. Bahkan kita juga sering melihat ya, guru-guru itu sering meminta peserta didik di kelas lain untuk mengoreksi hasil penilaian harian. Nah, nanti kira-kira apa dampak buruk dari sikap kita ini ya, atau tindakan guru tersebut? Mari kita lihat pilihan jawabannya. Pilihan jawaban jika menemukan soal seperti ini adalah ada pada pilihan yang A ya, yaitu bisa saja penilaian yang dilakukan tidak objektif tapi bersifat subjektivitas. Nah, ini mengapa dianggap tepat? Jujur saja ya, sobat-sobat guru semua. Jika nanti peserta didik itu mengoreksi, termasuk di sini ini adalah soal yang uraian ya, yang esai, bukan pilihan ganda. Nah, namanya mengoreksi soal esai atau jawaban esai itu biasanya ya siswa tidak terlalu melihat ada pertimbangan lain. Jadi kalau dia merasa salah ya dianggap salah. Bahkan nanti dia bisa melakukan koreksinya itu berdasarkan perasaan saja, ya, tidak apa adanya, ya. Dia berdasarkan dirinya sendiri, ya. Jadi memang sulit kalau namanya mengoreksi yang soal uraian, ya. Sedangkan pilihan-pilihan yang lain dianggap belum tepat karena apa? Nah, siswa di kelas lain akan membocorkan nilai kepada siswa-siswi lain. Jujur saja, memang ya, siswa itu akan membocorkan, tetapi ini bukan dampak yang buruk, ya. Jadi siswa sudah biasa melakukan ini, ya. Dia akan membocorkan ke kelas lain bahwa mereka sudah mengoreksi. Tetapi ini bukan dampak buruk, ini biasa terjadi, bahkan tidak berpengaruh apa-apa, ya. Kemudian pilihan yang C, terjadi gesekan antar siswa karena ada yang salah mengoreksi. Nah, ini juga tidak terlalu berdampak buruk ya, walaupun misalnya kalau kita lihat sampai terjadi gesekan perkelahian, tapi sampai saat ini tidak pernah ada terjadi siswa berkelahi karena ada yang salah mengoreksi ya. Karena sebelumnya pasti kita akan mengoreksi terlebih dahulu sebelum kita bagikan kepada siswa ya, akan kita cek bersama lagi. Jadi jawabannya juga belum tepat ya. Berkaitan dengan konteks soal ya, tolong dilihat benar-benar konteks soalnya. Yang ditanyakan adalah salah satu dampak buruk dari tindakan guru tersebut ya. Kemudian pilihan yang D, akan memakan waktu lebih lama karena siswa di kelas lain kesulitan menentukan poin dari jawaban penilaian tersebut. Nah, jujur sobat-sobat guru semua, jika mengoreksi soal uraian, memang waktunya itu akan lebih lama dibanding saat mengoreksi soal-soal yang penilaian harian berupa pilihan ganda. Tetapi di pilihan D ini, waktunya lebih lama bukan mengoreksi ya, tapi menentukan poin. Tolong dibaca dengan benar ya, makanya ini dianggap belum tepat. Begitu juga dengan pilihan E, nilai yang tertulis tidak mampu dipertanggungjawabkan oleh kelas lain. Nah, ini bukan dampak buruk ya. Jadi biasanya kita akan lebih teliti ketika meminta siswa untuk menuliskan nilai berdasarkan hasil koreksiannya. Makanya pilihan yang E ini dianggap belum tepat. Sekarang kita lihat kembali nomor yang berikutnya. Yang harus diperhatikan guru dalam membuat sebuah ice breaking di kelas supaya kondisi belajar tetap semangat adalah dengan mempertimbangkan. Nah, sobat-sobat guru semua, ice breaking itu sangat penting dan perlu dilakukan ya.
Tapi kita di konteks soal ini akan melihat apa yang harus kita perhatikan dan pertimbangkan jika ingin melakukan sebuah kegiatan ice breaking di dalam kelas ya. Nah, jika melihat soal seperti ini, maka pilihan jawaban yang tepat ada pada pilihan yang B, yaitu melibatkan semua siswa dan mempunyai tujuan yang jelas. Nah, sekali lagi sobat-sobat guru semua, ice breaking itu memang harus semua siswa yang mengikuti ya. Tidak boleh tidak ikut ya. Bahkan sekali lagi, ice breaking itu tujuannya harus jelas. Jangan sampai ice breaking itu tujuannya hanya untuk hiburan-hiburan saja, tidak bisa juga. Ya, mari kita lihat perbandingannya dengan pilihan jawaban yang lain yang dianggap belum tepat. Nah, ya. Pilihan yang A, ice breaking hanya berupa nyanyian karena disenangi semua siswa. Tidak juga ya, makanya ini jawabannya belum tepat. Belum tentu semua siswa itu menyukai yang sifatnya nyanyian, tidak semua ya. Ya. Kemudian pilihan yang C, jenis ice breaking berdasarkan permintaan siswa. Nah, hati-hati ya sobat-sobat guru semua. Seringkali juga siswa itu meminta jenis ice breakingnya kepada kita. Ingat ya, ice breaking itu bukan kehendak siswa, tapi itu adalah sebuah inovasi, sebuah kreasi guru untuk menciptakan suasana kelas yang sudah mulai tidak semangat lagi, menjadi semangat lagi. Dan harus diingat, ice breakingnya itu harus tidak keluar dari konteks pembelajaran. Makanya pilihan yang C ini dianggap belum tepat. Karena apa? C ini ice breakingnya itu berdasarkan keinginan ataupun permintaan siswa. Jadi tidak boleh juga seperti itu ya, sobat-sobat guru semua. Kemudian pilihan D dianggap belum tepat. Gerakan seragam sehingga tampak rapi dan kompak dalam setiap gerakannya. Nah, sobat-sobat guru semua, ice breaking itu bukan senam. Ice breaking itu bukan sebuah perlombaan yang harus rapi, yang harus kompak, bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Makanya ini dianggap tidak tepat jawaban yang pilihan D. Jadi kita harus melakukan ice breaking itu bukan supaya rapi, kompak, dan sedemikian bagusnya, tidak juga. Percuma jika seperti itu, tapi tidak mempunyai tujuan yang jelas. Ya. Dan kita ini juga bukan sekolah yang militer yang harus rapi, disiplin, dan sebagainya ya. Jadi harus ya jangan juga terlalu kaku dengan namanya ice breaking ini. Begitu juga dengan pilihan yang E, sobat-sobat guru semua, dianggap belum tepat karena apa? Ice breaking dilakukan pada saat siswa sudah mulai tidak semangat belajar. Nah, ini juga tidak tepat ya, sobat-sobat guru semua. Jadi ingat, ice breaking itu tidak hanya dilakukan saat siswa sudah tidak semangat, tidak juga. Ice breaking juga bisa dimulai dilakukan di awal ya, walaupun siswa masih semangat, tetap bisa kita melakukan ice breaking. Tidak harus pada saat siswa tidak semangat. Nah, jadi hati-hati dengan konteks-konteks pertanyaan berkaitan dengan ice breaking ini ya. Nanti silahkan dilihat lagi di PDF-PDF terkait dengan materi-materi ice breaking itu sendiri ya, sobat-sobat guru semua. Jangan sampai kita salah melihat konteks tentang ice breaking itu sendiri ya. Kemudian yang berikutnya, sobat-sobat guru semua. Untuk menunjang proses pembelajaran, guru harus mampu membuat lembar kerja peserta didik dengan baik, atau LKPD ya. Lembar kerja peserta didik harus mampu memberikan perintah yang merangsang. Hal ini berkaitan dengan lembar kerja peserta didik yang, konteks soal yang seperti ini sobat-sobat guru semua. Sebenarnya yang ditanyakan ini adalah seperti apa sebuah lembar kerja peserta didik yang memberikan perintah yang bagus. Ya, seperti apa kira-kira LKPD yang memang memberikan perintah yang merangsang supaya siswa itu mau menjawab. Nah, pilihan jawaban yang tepat, sobat-sobat guru semua, ada pada pilihan yang E ya. Jadi LKPD itu memang harus memiliki sesuatu yang nantinya bisa membantu peserta didik untuk menyelidiki, menemukan, memecahkan masalah, dan berimajinasi. Jadi inilah kategori lembar kerja peserta didik yang merangsang. Ya, ini yang paling tepat ya. Sedangkan untuk pilihan yang lain kita lihat ya, pilihan yang A mempunyai pertanyaan dalam RKPD bersifat terbuka dan membimbing serta menantang. Kalau kita lihat sepintas ini ya kategorinya benar juga.
ya. Tetapi ini tidak bersifat merangsang ya, sobat-sobat guru semua. Karena dia hanya bersifat sesuatu yang harus dilakukan dan dikerjakan siswa saja, ya. Kemudian pilihan yang B juga dianggap belum tepat, yaitu membuat siswa dengan mudah dan cepat dalam mengerjakan perintah-perintah yang termuat di dalamnya. Nah, jika siswa sudah dianggap mudah dan cepat dan bisa mengerjakan dengan mudah, ini bukan sebuah LKPD yang sifatnya merangsang, ya. Ini mudah-mudah saja. Sedangkan pilihan yang C juga dianggap belum tepat dengan memiliki kombinasi antara gambar dan tulisan yang jelas dan terukur sehingga hasil akhir menjadi maksimal. Nah, ini tidak merangsang ya, tidak merangsang kemampuan siswa dalam mengerjakan sebuah LKPD. Begitu juga dengan pilihan yang D, mencakup semua yang akan dijelaskan pada materi tanpa kurang satu pun. Nah, ini juga jawaban yang belum tepat. Karena memang sobat-sobat guru semua, LKPD itu harus memberikan perintah yang merangsang ya. Merangsang di sini bukan mudah ya, bukan mudah, tetapi merangsang di sini maknanya bisa membantu siswa secara mandiri ya untuk menyelidiki ya, untuk menemukan, memecahkan, bahkan dia mampu nanti membuat sebuah imajinasi, pemikiran yang kreatif dan inovatif. Sehingga tujuan dari LKPD itu bisa tercapai pada kemampuan siswa itu sendiri ya. Nah, sobat-sobat guru semua, kita lihat kembali soal yang berikutnya ya. Rencana pelaksanaan pembelajaran juga harus menyesuaikan dengan kondisi dan respon siswa dalam pembelajaran. Dalam hal ini, guru tidak harus berpatokan total pada rencana pelaksanaan pembelajaran, tetapi bisa mengembangkan lebih dari apa yang sudah direncanakan. Hal ini berarti rencana pelaksanaan pembelajaran yang ada bersifat. Nah, kita tahu bersama bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran itu tidak selamanya harus kaku ya, sobat-sobat guru semua. Sebagai contoh, sudah kita buat rencana demikian, kita bisa membuatnya lebih dari itu lagi, lebih kreatif lagi, walaupun tidak keluar dari konteks yang ada. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan konteks pertanyaan ini, RPP yang seperti ini atau rencana pelaksanaan pembelajaran ini bersifat apa? Jawabannya adalah pilihan yang E ya, luwes dan fleksibel. Atau di sini sebenarnya lebih pada terbuka dan bisa menyesuaikannya. Sedangkan pilihan yang lain ini bukan berkaitan dengan konteks pertanyaan yang bisa tidak harus berpatokan total, tapi bisa menyesuaikan dengan kondisi dan respon siswa. Pilihan yang B juga tidak ada kaitannya dengan memotivasi siswa dalam belajar. Gitu juga dengan C, menyenangkan dan bermartabat. Dan gitu juga dengan D, penggunaan model dan metode pembelajaran ya. Nanti sobat-sobat guru semua juga bisa mengecek kembali apa saja sifat-sifat yang bagus dari sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran ya. Nah, sobat-sobat guru semua, semoga ya video ini bisa bermanfaat dan membantu untuk bisa lulus menjadi ASN P3K tahun ini.